Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat pintar. Bertemu lagi dengan aku, Ibu Dini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, kelas 3 SD yang berjudul wujud dan sifat benda. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan wujud di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, siswa mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Kalian tahu tidak, manusia itu tidak dapat terlepas dari benda yang ada di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbuat secara alami, yaitu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda tersebut disebut juga benda alam. Ada juga benda yang dibuat oleh tangan manusia, atau yang biasa kita sebut dengan benda buatan. Benda alam adalah benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh benda alam adalah batu, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Ada juga benda buatan. Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia atau dengan menggunakan bantuan mesin. Contoh benda buatan adalah meja, kursi, buku, gunting, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas ciri-ciri benda. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda tersebut, benda memiliki massa dan volume. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah volume. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Terus yang berikutnya kita ada massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa juga sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana selalu sama, sedangkan berat dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Berikutnya, kita akan membahas tentang benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan memiliki wujud. Nah, wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama nih ya adalah benda padat. Yang kedua ada benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas tentang sifat benda. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sifat benda padat. Sifat benda padat ada 6. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap, walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam dan yang terakhir adalah benda padat dapat digenggam. Selanjutnya, ayo kita bahas sifat benda padat secara merinci satu persatu ya. Untuk yang pertama, sifat benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah dan bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas.
Untuk sifat yang kedua yaitu memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini juga bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Untuk sifat yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Untuk benda padat yang keras, contohnya kayu, dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Dan untuk contoh benda yang lunak yaitu tanah liat, dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Untuk sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Dan kapur barus merupakan benda padat. Namun kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Untuk sifat benda padat yang kelima adalah ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Apa sih contoh benda padat yang lunak? Nah, contoh benda padat yang lunak itu seperti plastisin, tanah liat, play-doh, dan lain-lain. Begitu pula ada benda padat yang keras. Apa saja sih contohnya? Nah, contoh dari benda padat yang keras yaitu misalkan kayu, batu, besi, dan sebagainya. Untuk sifat benda padat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat benda padat, selanjutnya kita juga akan membahas tentang contoh-contoh benda padat. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih contoh benda padat tersebut? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Contoh dari benda padat yaitu batu, kayu, batu bata, plastisin, play-doh. Hayo, apa lagi? Ya, masih banyak lagi, termasuk buku dan pensil yang sering kita gunakan ya sahabat pintar. Setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat benda padat, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat benda cair. Nah, apa aja sih sifat-sifat benda cair tersebut? Ayo kita bahas. Untuk sifat benda cair yang pertama, yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Untuk sifat benda cair yang kedua, yaitu volumenya tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Yang ke-10 dapat berubah wujud menjadi benda padat ataupun benda gas. Selanjutnya kita akan membahas sifat benda cair secara mendalam. Untuk sifat yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Untuk wadah yang pertama kita masukkan air ke dalam mangkuk. Untuk wadah yang kedua kita memasukkan air ke dalam gelas. Dan untuk wadah yang ketiga kita memasukkan air ke dalam botol. Dan kita akan mendapatkan hasil yang dapat kita lihat bahwa air akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Untuk sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair memiliki volume yang tetap. Ketika kita memasukkan benda cair tersebut ke dalam 3 wadah yang berbeda, maka yang kita dapatkan adalah bentuk yang berubah dari benda cair tersebut karena mengikuti wadahnya. Namun, volume yang ada akan tetap sama karena kita tidak menambahkan ataupun mengurangkan isi dari benda cair tersebut.
Untuk sifat yang ketiga yaitu massa dan beratnya tetap. Mengapa demikian? Ada yang tahu tidak? Ayo, yang tahu langsung angkat tangan ya. Yap, benar sekali. Massa dan berat benda cair akan tetap dikarenakan kita tidak menambah atau mengurangi beban yang ada. Namun, benda cair tersebut akan berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Untuk sifat benda cair yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada sungai. Nah, air sungai itu mengalir dari hulu pegunungan menuju hilir laut yang lebih rendah. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu air terjun. Kenapa kita ambil contoh air terjun? Karena air terjun itu airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Untuk sifat benda cair yang kelima yaitu permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Kalian tahu nggak contohnya seperti apa? Yap, benar sekali. Jadi, permukaan air pada botol yang tegak dengan botol yang miring akan menimbulkan permukaan air yang selalu datar. Kenapa demikian? Karena zat cair yang tenang dia akan selalu datar. Kalau tidak percaya, langsung saja dipraktekkan ya teman-teman. Untuk sifat benda cair yang keenam yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika kita masukkan ke dalam air. Yaitu ketika kita membuat teh, membuat kopi, pasti tidak ada gulanya lagi karena gula tersebut sudah larut. Untuk sifat benda cair yang ketujuh yaitu zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut juga kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Untuk sifat yang ke-8 yaitu benda cair dapat menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi lubang. Nah, air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Untuk sifat benda cair yang ke-9 yaitu benda cair tidak dapat digenggam. Benda cair ketika kita genggam dia akan meluruh, dia akan jatuh. Jadi benda cair hanya dapat kita sentuh namun tidak bisa kita genggam. Untuk sifat benda cair yang ke-10 yaitu zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat ataupun benda gas. Contoh yang pertama yaitu air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi benda padat yaitu es batu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu minyak wangi yang bentuknya cair ketika kita semprotkan akan menjadi gas. Setelah kita memahami sifat-sifat benda cair, selanjutnya kita akan menyebutkan contoh-contoh benda cair. Hayo, siapa yang tahu? Langsung dijawab ya. Ya, benar sekali. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, madu, susu yang sering kita minum, teh, dan kopi yang sering ibu dan ayah kita minum. Untuk selanjutnya, karena kita telah membahas tentang benda padat dan benda cair, maka sekarang kita akan membahas tentang benda. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat benda gas. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu benda gas bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua menempati ruang. Yang ketiga menekan ke segala arah. Yang keempat tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam benda gas tidak dapat dilihat. Yuk, mari kita bahas lebih mendalam tentang sifat-sifat benda gas. Untuk sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya.
Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Untuk sifat benda gas yang kedua, yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Untuk sifat benda gas yang ketiga, yaitu menekan ke segala arah. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan menekan ke segala arah, yang dimana jika balon tersebut terus ditiup hingga membesar, maka balon tersebut akan membesar dan meletus. Nah, balon meletus dikarenakan dinding balon tidak bisa menekan tekanan udara yang ada di dalam balon. Untuk sifat benda gas yang keempat, yaitu benda gas tidak dapat digenggam, namun dapat kita rasakan. Kenapa benda gas tidak dapat digenggam? Dikarenakan benda gas saja tidak bisa kita lihat. Bagaimana cara kita untuk menggenggamnya? Tapi kita bisa merasakannya loh. Contohnya dengan menghirup udara. Wah, benda gas di sekitar kita ternyata banyak sekali ya. Untuk sifat benda gas yang kelima, yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair ataupun zat padat. Nah, contohnya adalah embun di pagi hari. Embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Sifat benda gas yang keenam, yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa kita rasakan. Contohnya adalah udara. Kita tidak bisa melihat udara, namun kita bisa merasakannya. Coba kita rasakan sekarang. Tarik nafas, buang. Nah, kita sudah merasakannya ya. Nah, namun ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap dan awan. Setelah kita memahami sifat-sifat benda gas, selanjutnya kita akan menyebutkan contoh dari benda gas. Hayo, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Yap, kamu benar sekali. Contoh dari benda gas yaitu yang pertama adalah udara, yang kedua adalah asap, yang ketiga ada awan, yang keempat ada uap air, dan yang kelima ada LPG. LPG, apa ya itu? LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Biasanya LPG digunakan oleh ibu kita untuk memasak loh teman-teman. Setelah kita memahami wujud dan sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas, berikutnya kita akan membuat kesimpulan dari materi pada hari ini. Nah, ada yang bisa buat kesimpulan nggak? Ayo kita buat kesimpulannya bersama ya sahabat pintar. Nah, kesimpulan pada materi hari ini adalah benda di sekitar kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan wujud gas, yang mana memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Ingat-ingat ya sahabat pintar. Setelah kita membuat kesimpulan, maka pembahasan pada pagi hari ini sudah selesai loh sahabat pintar. Untuk materi yang berikutnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Karena pembahasan kita pada pagi hari ini sudah selesai, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat bertemu kembali di video selanjutnya sahabat pintar. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa harus tetap belajar dan senyum yang manis. Dadah sahabat pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.